pas mengintip, kaget. Ada orang juga mengintip dari dalam. Gak lama 5 menit kemudian tiba-tiba ada suara cewek menangis gitu loh. Nah, sejak saat itu disitulah saya percaya hantu gitu. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Oke guys, jadi untuk video kali ini agak sedikit berbeda dari episode Jangan Ribut sebelumnya, karena ada juga beberapa di antara kalian yang merequest untuk ceritanya itu dibuat yang lebih seru, yang ada berhubungan dengan cerita-cerita yang emang real yang terjadi di kehidupan nyata saat ini. Dan hari ini kita akan melakukan sesi podcast yang dimana bintang tamunya itu adalah editorku sendiri guys, karena di Indonesia itu kalian udah tahu ya, sangat-sangat keras emang cerita-cerita mistisnya, dan emang masih menjadi misteri tentang cerita-cerita hantu di Indonesia itu sendiri. Dan untuk konten hari ini marilah kita menyambut 4 orang editorku. Yang pertama, yang paling ujung di sebelah kiri yang menggunakan baju warna putih adalah Yuki. Dan yang berada di sampingnya itu ada Eko yang menggunakan hoodie kuning. Dan di sebelahnya lagi itu Michael. Dan yang di paling ujung sebelah kanan adalah Dayat ya. Jadi kalian berempat ini memiliki cerita ya. Punya cerita masing-masing. Betul? Betul. Ya, berarti kita mulai dari siapa nih yang mau kira-kira menceritakan. Langsung saja kita gas ya ke kontennya. Kira-kira siapa yang mau menceritakan cerita yang paling pertama? Oke, silakan. Karena di sini ada satu orang yang punya cerita yang paling seram, yaitu Yuki. Mungkin dari Yuki dulu pertama kali. Oke. Boleh. Tidak ada persiapan yang tiba-tiba tiba-tiba hari ini langsung bilang podcast lah. Ya, betul. Jadi dulu itu ini ceritanya waktu saya di kelas 4 SD ya. Dan itu terjadi di rumah saya yang dulu. Jadi waktu itu pukul 9 malam, kebetulan saya lagi sendirian di rumah. Itu karena emang kalau jam segitu mama lagi keluar dan kakak juga lagi masih di sekolahnya gitu. Ada kayak kerja kelompok gitu kan. Terus kan rumah saya dulu tuh 2 lantai, jadi saya di lantai 2 gitu. Terus di lantai 1 itu ada tangga nih, terus di bawah tangga itu ada kayak tempat tidur gitu kan, tempat tidur. Nah, terus kalau malam itu lampunya yang di lantai 1 itu yang dekat dapur itu nggak dinyalain, jadi kayak gelap gitu. Nah, terus kan habis itu saya turun, kunci pintu kan, takutnya ada orang kan. Kakak sama mama itu ada kunci sendiri gitu. Terus habis itu naik, gak lama 5 menit kemudian tiba-tiba ada suara cewek menangis gitu loh. Terus saya panggil kan, siapa gitu, kirain kakak gitu kan. Terus saya panggil lagi, siapa itu, dia nggak ada jawaban sama sekali. Terus dia udah diintip, ada orang yang duduk di tempat tidur gitu, yang pas di bawah tangga. Tunggu. Sorry saya potong. Posisinya waktu itu lagi sendirian di rumah. Terus yang di lantai 1 itu kenapa bisa ada tempat tidur? Memang itu kamar tidur? Bukan kamar tidur sih, kayak apa ya? Jadi kayak tangga gitu kan, tangga buat tangga. Lantai 2. Pas di bawah tangga itu ada tempat tidur. Jadi kayak gimana ya? Itu tujuannya taruh tempat tidur di bawah tangga itu biar apa? Ya buat istirahat gitu. Pernah kayak ada orang yang kayak misalkan ada siapa gitu yang nginap di rumah gitu kan. Terus mereka kayak bantu-bantu di rumah gitu, biasa dia istirahat di situ dekat dapur. Oke. Oke, terus tiba-tiba berarti posisimu waktu itu di lantai 2 ya? Iya, di lantai 2, ngintip ke bawah. Ngintip ke bawah ini, oke. Terus ngintip ke bawah, ada orang cewek duduk di tempat tidur sambil nangis gitu. Terus rambutnya panjang, pakai baju putih. Terus kayak, ini siapa gitu? Ya udah panggil lagi kan, siapa itu? Tapi dia nggak nyaut.
diam aja, nangis aja terus gitu. Ya udah, kayak namanya masih kecil kan, jadi kayak merinding terus, getar gitu, badan saya getar semua kan, nggak bisa apa sih istilahnya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak diam aja gitu. Ya udah, abis itu saya lari ke tempat tidur, ambil selimut terus tutup semua seluruh badan gitu. Tahu pingsan gitu. Pingsan. Siapa pingsan? Saya. Kamu pingsan? Iya, terus pagi-paginya baru bangun kan, dibangunin sama kakak, terus katanya dia bilang, kamu kenapa gitu? Dari semalam kok tidurnya kayak gini. Terus ya udah saya ceritain ke dia, bilang dari malam tuh ada cewek nangis di bawah gitu. Dan kan itu saya ingat jamnya tuh jam 9 lewat ya. Terus saya tanya kan, kakak pulang jam berapa? Katanya jam 10 lewat. Jadi gak mungkin dong dia yang ada di bawah tangga itu jadi siapa gitu. Jadi kayak jadi semenjak ini Oke, terus. semenjak saat itu udah gak berani matiin lampu di lantai 1. Jadi ini rumahnya ini rumah yang sama yang masih ditinggali sampai sekarang? Rumahnya masih ada, cuman nggak ditinggalin lagi. Jadi kosong. Gara-gara itu. Tapi ini kisah real ya? Iya benar, Kisah real, kisah nyata ya? Benar. Terus sampai sekarang ada kayak traumatik sama hantu dong berarti setelah lihat sini tuh? Apa? Ada trauma nggak dalam dirimu setelah kejadian itu? Nggak ada sih, maksudnya kayak ya udah sih biar pengen lihat lagi sih. Oh, berarti itu cuma sekali dan setelah itu nggak ada sama sekali lagi? Paling kalau yang lain-lainnya itu kayak tamak-tamak doang. Terus ada sih lagi cerita tapi dari mama gitu. Bukan saya yang. Ya udah kita undang mamanya. Nggak ada. Nggak ada, woy. Jadi saya. Ya sudah, kalau gitu tahan. Ya udah, kalau gitu tahan dulu ceritamu. Kita bergeser ke orang berikutnya dulu. Nanti kalau ada waktu terakhir kita kembali lagi. Oke, Eko. Kalau dari saya sendiri cukup lumayan banyak cerita horor yang pernah saya alami, tapi saya akan ceritakan mungkin satu dari sekian banyak itu ya. Yang paling ngeri ya? Yang paling ngeri itu yang sampai melibatkan polisi lah. Oh boy, seru. Oke, lanjut. Awal ceritanya tuh pertama kan saya punya tetangga itu yang masih keluarga sendiri. Rumahnya tepat di samping rumahku persis, masih berdempetan begitu. Pada suatu hari mereka sekeluarga keluar kayak pergi ke suatu daerah, kalau nggak salah itu di kampungnya sendiri toh. Pergi terus setelah mereka pergi kan rumahnya itu otomatis kosong. Ini setelah maghrib kejadiannya, tiba-tiba nenekku sendiri nih dengar suara orang menangis di rumahnya. Terus itu nenekku coba pergi ke sebelah ke rumahnya itu tetanggaku, dia ketuk-ketuk bilang siapa di dalam, siapa menangis, padahal nenekku juga tahu, dia bilang dia keluar. Setelah diketuk-ketuk tidak ada jawaban, cuma ada suara orang menangis. Kita panggil nenekku, semua panggil tetangga, panggil orang di rumah juga untuk pastikan, bilang siapa itu di dalam, dan setelah datang semua tetangga rame-rame begitu, tidak ada juga sautan, cuma suara orang menangis. Itu pun sekali-sekali juga. Jadi tetangga memutuskan untuk panggil dulu polisi. Setelah dia telepon polisi, tetangga yang lain coba masuk di rumahnya dengan cara dobrak pintunya toh. Meskipun polisinya belum datang sebenarnya pada saat itu. Jadi pada saat itu kita rame-rame masuk di rumah itu. Masuk nggak ada orang sama sekali, tapi ada satu kamar yang memang tidak ada kuncinya dari luar, tapi kenapa bisa terkunci dari dalam, padahal tidak, orangnya semua sudah keluar toh. Oke. Terus kan rumahnya itu ada yang kamar itu baru dibikin jadi kayak semacam dari triplex, dindingnya itu triplexnya ada bolongan di situ,
Ya salah satu tetanggaku coba untuk mengintip dari lubang itu. Pas mengintip, kaget. Ada orang juga mengintip dari dalam. Setelah itu kaget orang semua, sempat kabur semua keluar toh. Saking seramnya, kagetnya ini tetanggaku yang mengintip karena real sekali memang ekspresinya ketakutan begitu. Dia coba polisi datang, kita dobrak itu kamar lagi. Pas dibuka itu kamar, ternyata kosong, tidak ada orang-orang. Jadi suara menangis itu dengan matanya siapa itu yang dari tadi. Wow. Sampai datang polisi loh. Mengerikan sekali ya, mengerikan sekali ternyata, gila. Terus berarti ini kejadian kira-kira kapan nih? Waktu udah lama sih, sekitar kelas 5 SD saya. 5 SD ya, berarti itu dan ini pas kejadian ini di mana nih di Makassar. Dekat-dekat sini juga, dekat kantor. Begitu diintip ke dalam, ternyata ada yang ngintip juga barang keluar gini. Iya. Wah, gila sih, itu ngeri sekali, Pak. Karena memang di daerah situ banyak sekali nih terjadi kayak pembunuhan antar saudara tuh, pembunuhan apa juga. Pernah ada juga orang di situ dikeroyok sampai meninggal, dibakar motornya. Karena mencuri kali ya? Tidak, karena berkelahi sama temannya. Oh, oke deh kalau gitu, cukup mengerikan. Wah, ini luar biasa ya. Kita akan bergeser ke Michael sekarang. Saya punya lumayan banyak tuh sih, seperti Mas Eko itu cerita. Oh, oke. Nah, jadi sebelumnya kan sebelum saya di Makassar itu saya tinggal di Jogja. Saya memang lahir di sana, Jogja. asik. Nah, kebetulan saya waktu masih kelas 6 SD saya di Jogja, terus di rumah juga rumah kontrakan toh. Nah, terus ini rumah kontrakan ini waktu itu lama orang nggak isi ke rumah, nggak ada yang berani isi ke rumah katanya tetangga ya. Tapi ini keluarga ya aja sih, ngontor aja sih, nggak masalah sih. Kita soalnya keluarga kita tuh apa ya istilahnya nggak masalah sih soal hal mistis gitu. Ya. Jadi kita tetap aja berani tinggal di situ kan. Nah, terus posisi rumahnya ini kita di belakang rumah di belakang samping sedikit itu ada pohon besar gitu. Ya. Pohon besar kayak hampir besar kayak beringin gitu. Pohon beringin. Nah, terus sebelahnya lagi itu pohon-pohon pisang banyak gitu. Nah pada saat itu langsung ke the point saja. Nah, sore-sore itu ini ibu saya sama adik saya ini lagi duduk di tempat keluarga atau ruang keluarga. Nah, itu kursinya itu kotak gitu, kursi 2, terus di sini 1 gitu. Nah, ini mama sama adik saya duduk di sebelah kiri, terus om saya duduk di sebelah kanannya. Berhadapan, jadi kursi yang tengah ini, yang depan ini kosong. Nah, terus ini pas mama saya sama adik saya ini mau foto om saya, main-main gitu kan ya, mau foto-foto pakai HP-nya adik saya ini, gitu, HP-nya baru tuh waktu itu. Foto-foto, terus pas dia foto ini om saya dengan posisi angle yang miring. Nah, pas cekrek, langsung pada saat itu juga langsung ada orang juga yang duduk di ruang kosong ini. Gila. Dan itu posisinya sama seperti posenya om saya. Dan itu fotonya dia hitam semua orangnya gitu. Nah, sejak saat itu disitulah saya percaya hantu gitu. Karena saya lihat real itu, betul-betul itu orang ada di situ duduk hitam plong, hitam polos, dan bodinya sama persis gaya seperti om saya gitu. Padahal posisinya waktu itu yang kursi yang di depan ini kosong ya, cuma ada di sini sama di sini. Kosong, jadi nggak hadapan nih om saya sama ibu saya. Itu yang foto siapa? Yang foto ibu saya, pakai HP-nya adik saya. Nah, dia pertanyaanku adalah ngapain waktu itu mamamu foto kursi kosong gitu loh? Enggak, dia ambil angle-nya, ngerti kan? Dia ambil angle-nya begini, jadi dia keambil sedikit angle yang di kursi kosongnya. Oh, jadi fotonya pas kursi kosong itu, fotonya kan di ujung kursi ini dia, kursinya di ujung kursi. Nah, terus dia foto, tapi keambil ini bagian sedikit di kursi kosongnya. Siapa tahu bayangan? Nah, itu nggak tahu juga, kalau salahnya real banget gitu, wujudnya. Kayak dua orang yang berbeda, kayak 2 orang yang berbeda gitu. Ya, di posisinya sama sih gayanya. Tapi itu badannya real, bukan bayangan hitam pekat gitu. Karena kalau bayangan mungkin dia shadownya kayak set gitu, agak berbayang-bayang. Tapi ini dia hitam pekat gitu.
waktu itu posisi pencahayaan ada nggak dari jendela atau dari lampu, dari mana pencahayaannya bisa nggak menyebabkan ada bayangan? Oke, kalau misalkan itu mengenai bayangan mungkin kelihatan gitu. Kelihatan itu bayangan pasti, tetap itu kursi nggak bakal tertutupi. Tapi ini kursinya tertutup, betul-betul orang duduk di situ gitu. Ngerti kan? Nah, fotonya sendiri ada nggak? fotonya dihapus sama adik saya, karena takut, karena itu kan HP-nya gitu. Sayang ya. Dan terus setelah itu, udah lama lagi setelah itu, kan ini malamnya setelah itu, hari setelahnya, nah, kita lagi main PS nih di ruang keluarga. Ya, keren. Oke. Nah, setelah beberapa hari kemudian, sekitar ya 1 mingguan lah. Nah, terus saya sama adik saya ini kumpul di ruang keluarga nih kan, main game, main PS gitu. Malam-malam. Nah, terus kan suara TV keras juga nih, keras suara game kan. Terus tiba-tiba pas lagi suruh main gitu, ada suara ketawa dari belakang rumah. Karena ini kan posisi rumah saya tuh belakangnya dia kaca semua gitu, bukan tembok, kaca dia. Keren juga sih. Tapi itu belakangnya itu pohon pisang semua. Nah, pada saat malam itu main game, terus ada suara ketawa gitu, kayak ketawa gimana ya? Kayak gitu ya, begitu, kikikan gitu. Nah, terus pas dengar tuh kayak saya lihat tadi kan rapi tuh, pos nih gamenya nih. Terus saya panggil mama saya kan, panggil terus. Nah, mama saya keluar nih, keluar keluarga tuh. Hening, disuruh diam semua, diam. Nah, pas diam ini hening, nah, ketawa lagi tuh ini, suaranya muncul lagi. Kaget di situ mama saya juga. Nah, situnya langsung di situ langsung pas pokoknya tahun itu memutuskan pindah rumah langsung. Setelah kan pindah rumah. Berarti memang suara yang paling sering memang terdengar pada saat ada sebuah sosok gitu, pada saat kalau nggak suara ketawa, suara nangis ya? Nah, suara ketawa kalau saya itu adalah suara nangis. Suara ketawa ya? Itu suara ketawa itu real. Dan memang itu suaranya real sekali ya? Gara-gara itu saya percaya itu ada di hantu ini. Soalnya lagi. Oke. Yang di Makassar ini. Dan udah lama, baru juga ini. Waktu saya masih berapa sekolah, lama nih? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu? Baru lah, itu udah pada waktu kecil lah. 2 tahun lalu. Ya. Nah, di rumah saya di Tanjung ini, kan saya waktu itu kos kerja juga di tempat lain tuh sebelum jadi migran di sini. Ini adik saya di rumah sendiri waktu saat itu, sendiri dia, adik saya cewek lah, di kamar. Dia di kamarnya ibu ini. Nah, terus pas pulang ini ibu dari kerja juga, saya juga pulang, dia cerita, dia lihat ada cewek baju putih, rambutnya polos hitam semua di atas tembok kamar itu, dia gantung begitu, kayak nempel begitu. Nah, ini real karena adik saya emang dia bisa lihat begituan toh, dia lihat itu sosok memang, dia cerita ibu saya itu tenangin adik saya, nggak apa-apa, bukan gitu, bukan apa-apa toh. Besoknya memang malamnya juga pada saat itu ada semua ini, saya ada, ibu saya ada. Nah itu di kamar saya langsung tiba-tiba bau melati. Wah, bau melati, betul bau melati. Nah, itu baunya cuma di kamar saya tok, bau melati. Nah lari kita semua dong, langsung lari. Ibu saya masuk kamar, langsung dia bilang, dia teriak lah, nggak jelas tuh sini kemana. Pergi kamu sana, ini bukan tempat kamu di sini. Pergi, kami jadi kamu. Bukan buat kamu, pergi ke sana. Dia bilang ini terus lama. Ini udah lama kemudian itu ya hilang bau gitu. Nah itu ya. Wow. Kayaknya itu ya cerita saya ini. Banyak cuma itu berarti, yang paling ngena paling. Ya, berarti ini apa ya? Bau melati tuh harum ya, berarti harum. Terus kota kan. Tapi pada saat bau melatinya kecium, sosoknya enggak muncul dong, cuman betul menyengat sekali itu melati dan cuma ada di kamar kok. Wow, gila ya. Aduh nih. Gila. Soalnya seumur hidupku ini sudah hampir 21 tahun belum pernah sama sekali ini mencium kayak yang seperti itu loh, kayak mencium ataupun kayak melihat sosok itu enggak pernah. Paling mentok-mentok itu cuman kayak suara ketukan pintu, itu yang paling mentok. Tapi lain daripada itu sampai melihat dengan kalau melihat sosok yang kesurupan sih pernah ya, kayak melihat sosok kesurupan pernah, tapi kalau melihat yang sosok hantu yang real pakai mata kepala sih belum pernah. Paling kayak cuman suara-suara kayak ketukan pintu dan lain-lain gitu sih.
Ya. Oke, kita lanjut ke yang paling terakhir. Berhubung Michael sudah punya gue cerita, segini dulu ya guys videonya. Dan cerita aku. Seriusan? Dah. Oh, berarti seumur hidup Dayat hidup belum pernah juga lihat hantu berarti. Sama kita. Wah. Oke deh. Oke deh ya. Berarti kurang lebih dulu kita tutup untuk segmen kali ini. Nanti kalau misalnya ini banyak yang nonton, banyak yang suka, nanti kita bisa buat part yang kedua ya. Tapi jujur saja setelah mendengar cerita dari kalian, saya juga lumayan terkejut karena ekspektasiku tidak seram ini loh. Biasanya kan ekspektasi cuman kayak oh ya pergi nanti dengar apa suara-suara, tapi ini betul-betul sudah kayak film ya, bisa dibilang sudah kayak betul-betul film gitu loh. Ya pokoknya untuk video kali ini khusus sekian dulu ya. Kalau kalian memang suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, see you in the next video. Kita sampai jumpa di konten yang sama. Jangan ribut minggu depan setiap hari Kamis ya akan ada konten ini. Dan ya, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye bye. Oke. Jangan ribut. Ya, bukan penampakan lah ya. Graham, are you on the couch?